Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahom Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas ya eh, beberapa bahan yang biasa digunakan untuk media membersihkan rumah atau membagi rumah atau memagar atau membersihkan tempat usaha dari energi negatif ataupun makhluk-makhluk yang bersifatnya negatif. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BP semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BP terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, 5. Eh, di dalam pengobatan ataupun di dalam hal-hal yang berkaitan tentang masalah gaib atau mistis ataupun segala macam hal yang berkaitan tentang itu, uh, pastinya ketika rumah atau tempat tinggal kita dipenuhi dengan energi negatif, gitu kan, energi negatif, makhluk-makhluk yang bersifatnya negatif, ya kan, selain sering di apa ya, digunakan atau selain seringnya rumah kita tuh di apa ya, diisi dengan hal-hal baik, contohnya ibadah, membaca Quran dan segala macam zikir. Nah, ada juga apa namanya, rumah misalnya entah itu dikirim ataupun itu memang datang sendiri ketika kita memang untuk apa ya, yang agak susah mungkin ketika rumah itu memang sudah ada dari dulu tempat tinggal mereka. Misalnya kita sebelum rumah itu dibangun tapi mereka sudah bertempat tinggal di situ, dibangunlah rumah kita. Jadi itu juga bisa menyebabkan adanya makhluk negatif yang ada di rumah kita, bukan hanya dari kiriman gitu kan. Jadi ada beberapa media di luar dari hal-hal yang positif ya, ibadah, zikir seperti sholat ataupun membaca Quran, nah, membaca roti-roti. Nah, jadi ketika dikirim atau memang dia bertempat tinggal di situ, walaupun nanti kita baca segala macam, itu pasti dia akan kembali. Nah, ketika kita tidak melakukan hal ibadah itu, gitu kan. Nah, jadi ketika dia kembali itu, ketika dia apa ya, berada di situ tidak menutup kemungkinan untuk mengganggu kita, sehingga hal-hal positif, hal yang berkaitan dengan ibadah tadi menjadi lebih sedikit, lebih berkurang karena terpengaruhnya kita oleh mereka gitu. Jadi ada beberapa media ataupun beberapa benda yang bisa uh, yang bisa membuat mereka itu untuk pergi dari situ gitu. Dengan tentunya dengan mungkin bantuan ataupun perantara orang-orang yang memahami ya gitu kan. Dan di sini bukan kita meyakini benda itu yang apa namanya, yang mengusir mereka gitu. Tapi ya intinya benda itu juga ada doanya segala macam kan gitu. Ada caranya gitu. Dan memang bukan kita meyakini bendanya itu yang membuat apa ya, mereka pergi, tapi ya tetap izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang contohnya gini logikanya. Kita sebagai manusia tentunya ada benda-benda atau suatu hal yang membuat kita tuh males gitu jumpa benda itu ataupun geli, bukan takut sih, maksudnya lebih ke arah mungkin nggak suka aja gitu. Contohnya fobia atau segala macam. Mereka juga seperti itu. Ada benda-benda yang memang mereka tidak sukai, entah itu dari baunya, entah itu dari bentuknya, entah itu ya banyak hal lah. Mereka tidak ya seperti itulah. Jadi bukan, contohnya misalnya gini, uh, an, uh, yang sering di masyarakat ya, yang sering terjadi di masyarakat ketika orang hamil misalnya bawa empon-empon lah, bahasa yang sering didengar di sini empon-empon gitu kan, ataupun benda-benda yang gunting apalah segala macam. Itu bukan kita meyakini itu, tapi mereka tidak suka dengan benda itu ketika kita bawa. Nah, maka mereka karena tidak ada benda itu mereka nggak suka, jadi dia tidak mendekat gitu.
Nah, itu yang BC pikirkan yang BC paham selama ini gitu kan. Bukan mereka ya kita tuh meyakini oh jimat segala macam enggak, tapi mereka tidak suka dengan benda itu gitu. Jadi mereka menjauh gitu, tidak mendekat gitu. Contohnya kita aja ketika ada hal yang tidak kita sukai, kita nggak bakal mendekat, tapi menjauh mungkin gitu. Ya contoh ada orang yang memang nggak suka keramaian, maka dia lebih suka menyendiri gitu, nggak akan mau dia sering-sering dengan orang-orang yang ramai gitu. Contohnya nggak suka dengan jengkol lah contohnya gitu kan, karena dia juga nggak suka makan jengkol. Nggak bakal mau WFC mendekat dengan hal-hal yang berbau jengkol gitu. Nah itu, begitulah konsepnya selama ini BFC pahami gitu. Bukan berarti oh jimat gini sih enggak. Tergantung pemikiran dan kolbu kita. Nah itu yang BFC pahami ya. Jadi yang pertama itu ada tentunya yang nggak lepas dari hal spiritual itu adalah air. Air, ya, air itu tetap digunakan untuk bermacam-macam media, bermacam-macam segi jenis penyakit ataupun jenis pengobatan tuh air itu pasti digunakan, air putih, ataupun air mineral itu pasti digunakan, itu yang pertama, air. Lalu yang selanjutnya itu ada garam kasar. Garam kasar itu tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari nama hal-hal spiritual ataupun pengobatan, garam kasar. Tapi ada di pasien BPC di beberapa daerah, beberapa tempat itu yang susah untuk mendapatkan garam kasar ini, yang kebanyakan garam halus misalnya, yang untuk masak gitu. Dan ini tidak bisa digunakan garam halus ini. Lebih lebih seringnya itu digunakan adalah garam kasar. Nah, itu yang kedua. Lalu garam kasar ini sering juga dicampur dengan air. Air itu tidak pernah tertinggal. Bahkan media-media lain juga akan berkaitan dengan air, makanya air disebutkan yang pertama. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada kacang hijau. Kacang hijau ini juga sering digunakan dalam hal memagar rumah, berusaha. Dan yang ketiga, benda ini, tiga media ini juga sering digabungkan. Dan tidak menutup kemungkinan semua ini nantinya akan digabungkan. Yang selanjutnya ada uh, tai besi, kalau orang bilang sih tai besi. Tai besi ini juga sering digunakan. Nah, bahkan dicampur juga dengan media-media sebelumnya. Nah, tai besi ini didapat mungkin lebih mudahnya gini, ketika ada magnet, magnet itu kan magnet atau besi berani kata orang, udah diseret-seret ada di pasir-pasir itu. Jadi maka ada ya kayak kerumpul-kerumpulan di sisi-sisi ataupun pinggir-pinggiran magnet itu, maka itulah diambil dikumpulkan. Nah, ya untuk tukang-tukang las juga banyak itu karena sisa besi-besi itu bisa digunakan. Itu yang selanjutnya. Baru bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal ini juga sering digunakan untuk dalam hal memagar rumah atau membersihkan rumah. Nah, jadi itu media-media yang sering BFC gunakan dan BFC satukan menjadi satu. Dan satu terakhir lagi ada lada hitam. Nah, lada hitam ini juga bisa digunakan. Jadi semua itu dijadikan satu dengan laku spiritual, doa-doa spiritual yang BFC kuasai gitu contohnya kan. Jadi jadikan satu lalu diletak uh, di bagian-bagian rumah yang mungkin apa namanya ada penghuninya gitu. Dalam arti ya kalau memang kita tidak memahami itu biasanya BFC lebih ke arah berapa segi rumahnya, maka itulah yang dipagar baru dibersihkan luar dan dalam. Lalu setelah itu BFC akan zikirkan rumah itu sehingga timbullah energi positif dan suasana yang lebih damai gitu. Nah, makanya BFC tidak pernah meninggalkan yang namanya zikir ketika memagar rumah seseorang ataupun tempat usaha seseorang. Jika udah dipagar dengan media-media yang BFC sebutkan tadi, maka BFC akan melakukan zikir di tempat itu
dengan teknik-teknik yang Bepci kuasai. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa Bepci sampaikan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang Bepci minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.